Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ambaretno dari kelas 12 IPA 10. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Siti Salma, yaitu membuat PowerPoint berserta menjelaskan isinya. Jadi pada bab ini kita memasuki bab materi genetik, dan saya akan menjelaskan tentang kromosom. Kromosom adalah struktur yang bentuknya bisa diibaratkan seperti tali yang terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Dan di dalamnya ada protein serta sebuah molekul DNA. Komponen inilah yang bisa membuat kita memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua. Namun, tetap saja kita memiliki ciri khas sendiri. Kemudian, nama kromosom diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu kroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Kromosom itu adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Tiap kromosom terdiri atas satu molekul DNA yang sangat panjang dan protein yang terasosiasi dengan DNA tersebut. Kemudian kromosom memiliki jenis, yaitu oktosom, yang berperan menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Seperti yang pertama tadi, letak kromosom itu di mana? Nah, jadi ini tuh ada sebuah sel, kemudian di dalam sel itu ada inti sel. Kemudian di dalam inti sel itu ada kromosom, yang dimana kromosom itu dibentuk dari DNA. Nah, kemudian kita akan membahas penyusun kromosom. Susunan kromosom itu gimana sih? Jadi, pertama itu DNA itu dipintal pada protein histon. Karena dipintal menjadi bentuk seperti ini. Kemudian, ini itu setelah dipintal itu disebut dengan nukleosom. Kemudian nukleosom ini memadat menyatu membentuk lipatan solenoid. Kemudian solenoid ini disusun menjadi benang kromatin yang seperti ada di gambar yang ini. Kemudian benang-benang ini menyatu membentuk gulungan-gulungan dan gumpalan menjadi kromosom, yaitu pada tahap metafase. Kemudian ada namanya struktur kromosom. Struktur kromosom itu ada sentromer, yaitu bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat yang merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi dua lengan, yaitu di sini. Inilah namanya sentromer, yang dia berada di tengah yang bisa memisahkan kromosom menjadi dua lengan. Yang kedua yaitu adanya namanya lengan. Bagian lengan ini bagian utama kromosom. Tadinya ini tuh menyatu menjadi satu yang disebut kromosom. Umumnya itu jumlahnya 2, tapi juga ada yang berjumlah 1 jika tidak ada sentromernya atau sentromernya di ujung gitu. Terus lengan ini tuh dibungkus dengan selaput tipis yang di dalamnya terdapat matriks berisi cairan bening yang mengisi seluruh bagian lengan. Yang warna abu-abu ini tuh matriks. Cairan ini mengandung benang-benang halus berpilin yang disebut kromonema. Berdasarkan jumlah sentromer, kromosom dibagi menjadi 3 sebenarnya, yaitu monosentris, yaitu kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Yang kedua ada disentris, kromosom yang memiliki 2 sentromer. Terus ada polisentris, kromosom yang memiliki banyak sentromer. Kemudian ada asentris, kromosom yang sama sekali tidak memiliki sentromer. Kemudian ada berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4, yaitu T
telosentrik yang letaknya di ujung lengan kromosom, yaitu yang ini. Karena dia terletak di ujung, jadi lengannya itu cuma satu. Terus ada akarosentrik yang letaknya di dekat ujung, yaitu ini. Dia membelah tapi tidak terlalu banyak. Kemudian ada metasentrik, letaknya di tengah antara kedua lengan, yaitu ini. Jadi lengannya itu sama panjang. Kemudian ada submetasentrik, yaitu letaknya agak di tengah sehingga kedua lengan itu gak sama panjang. Itu hampir sama akrosentrik. Kemudian ada tipe-tipe kromosom, yaitu yang pertama ada autosom, yaitu kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Terus dari 46 kromosom dalam tubuh manusia, 44-nya adalah autosom. Kemudian ada seks kromosom, yaitu sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Terus dibedakan jadi kromosom X dan kromosom Y. Kemudian dari 46 kromosom tubuh manusia, 2-nya adalah seks kromosom. Jadi 44-nya autosom dan 2-nya itu seks kromosom. Dan ada ini seks kromosom untuk pria yang ada di gambar ini. Kemudian kromosom seks wanita yang ada di gambar ini. Kemudian kromosom itu memiliki banyak bentuk, yaitu ada bentuk bulat, ada bentuk cerutu, bentuk seperti koma, berbentuk batang, berbentuk huruf V, dan berbentuk huruf L. Kemudian ukuran dan jumlah kromosom. Jumlah kromosom dalam sel itu banyak, bervariasi, tergantung pada jenis makhluk hidupnya. Namun jumlah kromosom pada tiap jenis makhluk hidup selalu tetap. Panjang kromosom juga beda-beda. Hewan cenderung memiliki kromosom yang pendek, sedangkan tumbuhan memiliki kromosom yang panjang. Tiap makhluk hidup memiliki kromosom yang berbeda-beda, tapi ukurannya itu bersekitar antara 0,2 sampai 20 mikron. Pada umumnya, semakin sedikit jumlah kromosom pada suatu makhluk hidup, semakin panjang kromosomnya. Kemudian ada tabel di sini. Tuh misalnya anjing, jumlah kromosomnya itu 46. Kemudian ada tomat, jumlah kromosomnya 24. Tabel ini tuh bisa dicari di Google, internet, dan lain-lain. Sekian dari saya, Anissa Retno. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.